Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke, terima kasih. Ini Pak, saya mau nanya. Boleh. Saya kan udah finish kontrak nih. Sekarang kan udah di boarding house. Siap. Sementara visa saya sampai tanggal 1 Desember bulan depan. Terus belum dapat majikan, kira-kira gimana? Bisa bantu nggak Pak? Tanggal 1 Desember? Iya. Visa habis, wah kok mepet. Sampai aku milih-milih majikan. Orang majikannya liburnya ngasih minggu, terus aku kan mau pulang Indo dulu ceritanya kan 1 bulan. Majikannya itu mikir-mikir. Ya berarti sampean pulang aja dulu, nanti tanda tangan, baru proses, tapi sampean dicas potongan. Halo? Tanda tangan majikan maksudnya? Ya nanti kalau misalnya nih kita bantu sampean dapat majikan, ya. Sampean karena finish kan, harusnya kalau finish nggak pulang Indonesia kan langsung, nggak ada biayanya cuma 10%. Tapi kalau sampean minta pulang dulu, cuti di Indonesia dulu, otomatis kan kita minta biaya, kan gitu tuh Mbak. Halo? Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, tanda tangan majikan dulu. Ya kalau memang ada yang cocok ya tanda tangan. Kalau nggak ada yang cocok ya sampean pulang dulu. Terus kita cari-carikan majikan. Kan belum tentu majikan cocok. Gitu. Apa? Calling visa gitu ya? Ya iya, jatuhnya jadi calling visa. Sampean jadi pulang ke Indonesia kan. Lah sampean kan mintanya pulang. Kalau majikan biasanya itu begini, kalau yang sama agent-agent. Jadi sampean tanda tangan sama majikan, diproses, visa keluar. Nah, pada saat visa keluar baru sampean pulang. Nah, itu casnya atau biayanya nggak terlalu gede. Gitu ceritane. Nah, makanya kalau fokus pulang ya siap-siap. Agensi nggak. Berapa kira-kira? Apa? Maaf kepotong. Berapa kira-kira biayanya? Kalau kita biasanya ada yang 5.000, ada yang 6.000, tergantung kondisi. Nah, sampean mau nanti datang ke sini aja sama ngomongnya sama bojoku, kan yang ngurusi bojoku. Jadi kayak gitu. Hah? Mahal ya? Duh. Enggak setengah toh? Enggak lah Mbak. Makanya sampai sekarang sampai nggak dapat majikan. Gitu loh. Jadi sampean finish itu sampean nyewabang ke semua agent itu boleh. Tapi karena sampean mau pulang ya kayak gitu. Agent akan merosesinnya agak mafanti kalau bahasa Hongkong, tahu kan? Iya. Nah, rada angel nrimo sampean, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja wong sampean cek muda kelihatannya. Ya rezeki nanti sama agennya siapa. Anak-anak finish itu kan memang begitu. Permintaannya mesti aku pengen mulai dhisik, aku capek gini-gini, tapi aku nggak mau bayar, aku maunya murah. Nah, soalnya gini Mbak, sampean pulang ke Indonesia, balik ke Hong Kong, kalau sampean belum megang visa, sampean itu bisa dipersoalkan di bandara. Kalau belum megang visa baru gitu? Iya, sampean dipersoalkan. Tapi kalau ada surat finishnya gimana? Ya nggak ada, orang bandara itu nggak mikir surat finishnya sampean Mbak. Agensi itu akan sekali lagi ya, agensi itu juga mikir arek sing kepinginnya ini, kepinginnya itu, kepinginnya ngono-ngono, sama dia mereka ditinggal. Mereka cari yang gampang-gampang diatur, gampang-gampang disetting gitu loh. Dan istriku itu berkali-kali meroses anak finish itu mesti meleset. Karena anak finish itu kan punya
punya kebebasan untuk aku nggak pakai agent kamu juga boleh. Sing jadi masalah adalah arek finish ya. Kemudian sudah kita carikan majikan, majikan sudah mau tanda tangan, majikan sudah store duit, majikannya minta nambah lagi, terus anaknya milih majikannya. Itu remuk Mbak agent. Jadi kadang-kadang kita ya, kenapa agent itu no hard feeling, kejam, gak ngurus uripmu gitu loh. Karena kadang-kadang kita juga memperhatikan temen, yang diperhatikan itu nggak merasa aku oleh agent, oleh majikan teko agent iki aku sudah dibantu kayak gini, kira-kira piye permintaanku kayak gini gimana. Nah kalau sampean kan ngomong sendiri ke majikannya, Hongkong itu Mbak untuk dapat CC itu prosesnya 2 bulan loh Mbak. 2 bulan duitnya dia itu berhenti di agensi. Dan itu pun agent juga ketar-ketir kalau anaknya memang mau. Anaknya tiba-tiba nggak boleh suaminya udah pulang, nggak boleh sama ibunya, paspornya dibakar. Pokoknya agent mau duit sudah masuk, sudah dibuat proses ke imigrasi, riwa-riwi kan kayak gitu. Jadi agent kan harus ganti anak atau mulangin duitnya majikan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya. Nah, dari sisi itu Mbak, gitu loh. Jadi agent itu orang tengah yang serba antara dapat untung sama remuk, tergantung areke. Nek areke manut, penak, oke, cocok, ya sudah, jadi rezekinya si agent. Kalau anaknya bleset, pindah kiwo, pindah tengah, pindah kanan, nah alasannya ini, alasannya itu, suami nggak boleh, kecelakaan, ABCD, wayah. Kayak gitu Mbak, itu namanya, itu resikonya orang-orang yang bekerja jadi agent. Jadi saya ini orang di tengah, saya orang yang ngelihat kebutuhannya teman-teman sama agent, bayarnya segitu. Kalau sampean mau bayar murah nggak usah pulang, langsung itu bayarnya cuma 10%. Jadi tunggu visanya ya di Hongkong, ya tinggal di boardingnya agent, nah itu murah itu. Tapi kalau sampean harus pulang dulu, nah Mbak, sampean di bandara itu loh Mbak, kalau sampean pegang visa itu dari PT mana, mereka selalu akan menanyakan itu. Mereka nggak mau mafan karena sampean itu sudah, majikan itu sudah mau gitu. Tapi kalau sampean ditahan-tahan sama pemerintah kita, dimintain yang aneh-aneh ya kan, bisa dipahami nggak betapa agentnya mikir mumet dasi. Begitu Tapi cerita. kalau finish belum dapat majikan calling visa, gimana Pak? Ya tetap statusnya tetap calling visa, suruh bayar sama agent. Nek sampean gak bayar ya sama agent-agent sama PT-PT yang ndak ada potongan itu loh. Aku mau promosi, tapi silakan sampean cari. Ya sampean nyari sendiri, aku mau promosi di channel YouTube saya nggak mau promosiin PT-nya orang. Ada itu PT-PT yang free gak bayar, sampean coba aja. Oke. Sampean Google PT Indonesia tanpa potongan. Nah, sampean masuk ke situ. Gitu ceritanya Mbak. Kalau sama kita ya sudah, namanya cari rezeki kita. Salah satunya agent itu pasti akan gitu. Aku mau enaknya omong. Ini agentnya di mana Pak? Kita agentnya di Laicikok. Laicikok. Ada bank yang dekat nggak selain di Laicikok? Saya di Mongkok. Nggak ada. Kita malah kalau ada anak proses nggak tak suruh ke agent, tak suruh ke rumah, ngobrol di rumah. Iya, rumah saya lebih jauh lagi Mbak, Kamsung Road itu dari Yunlong. Sampean cari di Mongko itu kan banyak toh Mbak. Sampean tinggal riwa-riwa cari agensi, masuk 1, masuk 2, masuk 3. Sehari ini sampean masuk 5 pasti ada majikan yang mau tanda tangan. Silahkan ya dicoba. Oke. Makasih informasinya. Yo, siap. Baik. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Ya, biasa anak finish itu punya power ya, sekali lagi teman-teman. Finish itu
prestasi ya. Finish itu privilege. Jadi anak finish itu bisa lompat kiri, lompat kanan, atas bawah, cancel kiri, cancel kanan. Dan teman-teman yang finish itu dijamin oleh peraturan. Kita nggak boleh maksa. Makanya aku males. Bojoku beberapa kali di PHP anak finish kontrak. Kalau agent-agent liane soalnya, ayo udah mau gini, silakan ayo interview, mari interview. Aku pengen pulang Indonesia, mesti merengut. Taruhan berapa cek. Jadi kembali lagi ya, sekali lagi saya bukan bagaimana dan seperti apa ya, wajar anak finish mau pilih A, pilih B, pilih C itu wajar karena dia selama berproses itu finish. Jadi itu sudah usaha dia untuk bisa memfinishkan. Nah, dia mau milih agent siapa, mau milih kemana, mau milih apa, mau milih majikan, nah endingnya kayak Mbak E. Sampai ini 27 visanya habis di tanggal 1 belum dapat majikan. Itu banyak cerita seperti itu teman-teman. Dan menurut saya tidak disalah Mbaknya. Dunianya memang begitu. Ya, apalagi beberapa hari ini ada laporan dari istri ngurusin kontrak ke KJRI itu rodok ruwet ya ini ya. Ya begitulah ceritanya. Ya biasanya teman-teman ganti presiden itu harus siap-siap berubah tata cara, berubah aturan itu wis negara kita itu udah begitu. Ya, ganti pemimpin, ganti acara, ganti proyek, ganti macam-macam. Jadi it's okay, makanya sekali lagi buat Mbak E, mudah-mudahan dapat rezeki Mbak E, dapat majikan yang diinginkan sesuai. Tapi yang jelas kalau sampai nyolek penak-penak wis mending tak kongkon nang wong liya ae, jangan ke saya. Ya saya anak-anak sing bodoh-bodoh cepet carane mikir wis entek pikirane, bingung mau kemana. Ya itu saja buat teman-teman semuanya, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.